Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini boleh bertemu kembali di dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau sepanjang malam Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, sehat, penuh dengan sukacita, dan siap untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari surat 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi ini hampir setiap hari kita mendengar kabar duka cita, dan mungkin juga ada di antara kita yang saat ini sedang dalam masa perkabungan dan duka cita, karena orang-orang yang kita kasihi sudah dipanggil Tuhan. Secara manusiawi, kita pasti merasa kehilangan dan berduka cita. Dan memang hal ini sangat wajar bila kita mengalami hal-hal yang demikian. Bahkan di dalam Alkitab pun dicatat, ketika ada seorang yang meninggal, maka ada waktu yang mereka lakukan untuk berkabung. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dari ayat firman Tuhan ini kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidaklah kekal, termasuk kehidupan tubuh jasmani kita. Semua ada batasnya menurut Allah. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa kehidupan akan selesai ketika kita meninggalkan raga ini. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan tujuan kita selanjutnya adalah kepada hidup yang kekal. Jika kita mau mengalami hidup yang kekal, maka kita harus meninggalkan tubuh jasmani dan mengalami kematian. Ketika kita masih hidup di dalam dunia, kita mengeluh dengan berbagai beratnya tekanan kehidupan yang kita alami. Kita menyadari bahwa tubuh jasmani kita ini adalah sangat lemah dan sangat rentan dengan berbagai hal, baik sakit penyakit, kekhawatiran ataupun kegelisahan. Dan semakin hari kita akan mengalami kemerosotan dengan bertambahnya usia kita, maka tubuh kita semakin menjadi lemah. Dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Meskipun tubuh ini menjadi semakin lemah, tetapi manusia roh kita semakin kuat dan dibaharui hari ke hari. Dalam firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Kita tidak akan pernah menjadi tawar hati, tetapi semakin berpengharapan di dalam Kristus. Meskipun tubuh dan jasmani kita semakin lemah, tetapi kita memiliki pengharapan
bahwa di balik kelemahan bahkan kematian sekalipun ada jaminan hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Allah memberikan Roh-Nya untuk memimpin hidup kita di dalam pengharapan dan sukacita meskipun di tengah penderitaan yang kita alami saat ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusiawi, maka kita sangat sulit untuk mewujudkan kedamaian dan sukacita di dalam hati kita. Kita percaya seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kita percaya Roh Kuduslah yang memberi kita kekuatan untuk kita bisa menjalani dan melewati setiap masa-masa yang sulit ini. Meski kita belum mengalami hidup yang kekal, karena kita masih hidup di dalam dunia ini, tetapi kita percaya bahwa iman kita kepada Yesus adalah jaminan kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Yang perlu terus kita lakukan selama kita belum mengenakan tubuh kemuliaan adalah mari terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Tujuan kehidupan Kristen adalah semakin berkenan kepada Allah, semakin memuliakan Dia, dan semakin menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita semua akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di dalam dunia. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini adalah sementara. Karena itu, tetaplah kuat, janganlah kita menjadi tawar hati apapun kesusahan yang kita alami. Karena hidup kita bukanlah hidup di dalam kekuatan manusiawi kita, melainkan hidup di dalam pimpinan dan kekuatan dari Roh Kudus. Ketika kita mengalami hal-hal sulit, kita akan bereaksi dengan benar, yaitu mempercayai bahwa Tuhan yang senantiasa akan menolong, menghibur, dan juga menguatkan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu kembali boleh mengingatkan kami, agar hidup kami senantiasa melihat hanya kepada Tuhan. Hidup yang sementara ini biarlah kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, untuk bekerja memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan setiap kegiatan, aktivitas pelayanan kami, Tuhan yang akan menolong, menyertai dan memampukan kami. Dan juga hamba-Mu berdoa bagi setiap pribadi di dalam kesusahan mereka, di dalam duka cita, di dalam kesedihan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Roh Kudus yang akan memberi kepada mereka kekuatan, penghiburan dan sukacita dari surga. Hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak Tuhan pribadi lepas pribadi yang saat ini masih terus berjuang untuk pulih dan sehat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuat kuasa-Mu memulihkan dan menjamah setiap kelemahan yang saat ini mereka rasakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kami, yang terus akan menolong kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap aspek kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa di dalam renungan pagi esok hari.
Tuhan Yesus memberkati.